Akibat terlalu sombong, Pep Guardiola akhirnya jungkir balik. Begitulah fakta yang harus diterima fans Manchester City kali ini. Setelah sebelumnya kalah dalam derby Manchester, The Citizen lagi-lagi harus dipermalukan. Kali ini lebih memalukan, melawan Bodo Glimt di ajang Liga Champions. Performa impresif Man City sebelum akhir tahun sejatinya sempat membuat Pep Guardiola begitu pede. Namun, di balik kepedean itu, ada badai yang menghadang. Hingga pada akhirnya, badai itu berhasil menerjang City dan membuat penyakit lama mereka kambuh lagi. Apa yang terjadi pada City di tahun ini? Starting 11 Moment kali ini membahas kekalahan Man City atas Bodo Glimt yang memberi petanda bahwa penyakit City mulai kambuh lagi. Apa penyakit dan badai yang sedang dihadapi City tahun ini? Simak selengkapnya. Menjelang pergantian tahun 2026, kita semua tentu masih ingat bagaimana impresifnya penampilan Manchester City. Sepanjang akhir November sampai akhir Desember, City sama sekali tak tersentuh kekalahan. Bahkan Erling Haaland CS tak mengenal hasil lain selain kemenangan dalam 8 pertandingan secara beruntun. Performa impresif City sudah dimulai sejak berakhirnya jeda internasional tahun 2025 pada November. Bournemouth, Dortmund dan Liverpool berhasil dihajar, membuat City merengkuh 3 kemenangan beruntun. Rekor itu cukup membuat Pep optimis dan mengatakan bahwa musim yang sesungguhnya dimulai sekarang. Setelah pernyataan tersebut, City terjungkal 2 kali, melawan Newcastle serta Leverkusen. Namun kekalahan itu lebih layak disebut sebagai momen kesandung daripada habis bensin sepenuhnya. Buktinya, City masih menggila. Catatkan 8 kemenangan beruntun di 8 laga berikutnya. Optimisme Pep rasanya masuk akal, melihat bagaimana mengerikannya skuad yang ia miliki musim ini. Ada Erling Haaland yang begitu subur, ada Ryan Cherky dan Phil Foden yang bisa jadi pilihan saat buntu. Ada pula Jeremy Doku yang bisa jadi opsi alternatif memanfaatkan kemampuan individualnya. Meski performa Manchester City jelang pergantian tahun masih terlihat sangat impresif, ceritanya berubah drastis setelah memasuki tahun baru. Periode awal 2026 justru menjadi titik awal masalah bagi skuad Pep Guardiola. Pep mungkin belum tahu bahwa 2026 membawa badai yang pernah membuatnya pusing 7 keliling. Semua ini bermula pada laga melawan Sunderland, di mana di laga tersebut City ditahan imbang 0-0. Hasil negatif berlanjut ketika menghadapi Chelsea dan Brighton di Etihad. 3 pertandingan tadi dilahap City dengan hasil imbang. Meski secara statistik mereka masih unbeaten, catatan 3 laga imbang beruntun jelas menjadi alarm berbahaya. Perlahan, krisis mulai menampakkan dirinya pada Pep Guardiola. Skuad yang semula ia kira bisa bertahan sampai akhir, justru bergelimpangan. Oscar Guardiola jadi pemain andalan pertama yang tumbang, menyusul Ruben Dias yang sama-sama menyerah di pertandingan menghadapi Chelsea. Di saat yang sama, Pep juga mulai menyadari bahwa tim-tim lain sudah tahu cara menghentikan Erling Haaland. Penyerang asal Norwegia itu cuma bisa mengemas 1 gol dari 7 laga. Masalahnya, City tak punya opsi lain selain Haaland di lini depan, cuma bisa mengandalkan magis pemain-pemain seperti Foden, Cherky, atau Doku. Usai meraih 3 beruntun, Manchester City sempat menemukan sedikit ruang bernafas lewat 2 kemenangan kontra Exeter serta Newcastle. Masih ada optimisme dalam diri Pep karena secara rekor status unbeaten pasukan masih terjaga. Namun, laga derby Manchester melawan Manchester United mengubah segalanya. Bertamu ke markas MU yang baru saja mengangkat Michael Carrick, City tumbang 2 gol tanpa balas. Tidak hanya tumbang, City bahkan diayam-ayamin Bryan Mbeumo CS, yang sebetulnya juga sedang berada dalam krisis pasca pemecatan Ruben Amorim. City pun pulang ke Etihad dengan tertunduk lesu, kalah 2 gol tanpa balas. Pindah ke UCL, laga melawan Bodo Glimt harusnya jadi pelampiasan City untuk bangkit. Namun, alih-alih melupakan kekalahan, City malah kadung nyaman catatkan hasil negatif. City menyerah dengan skor akhir 1-3, 2 gol dari Kasper Hall, serta 1 gol Jens Peter Hoes membuat City resmi menelan 2 kekalahan beruntun. Sejatinya ada pola mirip antara kekalahan melawan MU dan kekalahan melawan Bodo Glimt.
Keduanya sama-sama terjadi karena rapuhnya lini bertahan City, terutama sisi yang dikawal Max Allen. Bek 20 tahun itu sejatinya dipanggil Pep untuk mengisi lubang yang ditinggal Guardiola dan Diaz. Namun hasilnya malah berantakan. Krisis yang kini menimpa Manchester City terasa seperti deja vu dari musim lalu. Saat itu, Pep Guardiola menghadapi masalah serupa ketika ia tidak memiliki skuad yang cukup mumpuni untuk menjalankan skema permainannya secara optimal. Absennya Rodri pada musim lalu membuat lini tengah City kehilangan keseimbangan dan kerap diekspos lawan. Situasinya sekarang tidak jauh berbeda, hanya berpindah sektor. Jika musim lalu masalah terbesar ada di lini tengah, maka musim ini krisis justru berakar di lini belakang. Kehilangan dua bek andalan sekaligus membuat pertahanan City menjadi sangat rapuh. Build up tidak bisa berjalan sempurna, begitu pula dengan cara bertahan. Kalau kita perhatikan, Bodo Glimt dan MU sama-sama mengekspos garis pertahanan tinggi City. Hal ini membuat lini belakang The Citizen tampak sangat rapuh, persis seperti masalah yang mereka hadapi di musim 2024-2025 lalu. Ditambah dengan blunder Max Allen di laga kontra Bodo Glimt, masalah City tampak makin lengkap. Musim lalu, kita sudah bisa melihat bahwa skema permainan Pep adalah skema yang bisa dibilang elit. Kenapa dibilang elit? Ini karena skema Pep adalah skema yang sangat detail, sehingga tidak sembarang pemain bisa bermain di dalam sistemnya. Musim lalu, semua opsi dicoba, tetapi hasilnya tetap nihil. Ini terjadi lagi di musim ini, di mana Pep beberapa kali mencoba pairing, alias duet center back berbeda-beda. Kadang Ek dan Kusanov, kadang Kusanov dengan Allen. Kadang Rodri ikut mundur, membuat City bermain seperti menggunakan 3 center back. Namun sepertinya belum ada opsi yang membuat skema Pep benar-benar berjalan sempurna. Pep dibuat makin pusing karena di depan tak ada opsi lain selain Haaland. Di dalam skuad, Pep hanya punya Divine Mukasa sebagai opsi rotasi penyerang tengah. Tapi dengan usia yang masih 18 tahun, Mukasa belum bisa menyamai level permainan seniornya Haaland. Situasi ini persis musim lalu di mana hilang 1-2 pemain saja sudah cukup untuk merusak sistem. Pada akhirnya, krisis yang tengah melanda Manchester City jelas menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pep Guardiola. Pep sudah mencoba memperbaiki situasi ini dengan mendatangkan 2 rekrutan anyar, Antoine Semenyo dan Marc Guehi. Lagi, cara ini seperti mengulang cara Pep di musim sebelumnya. Kita ingat, musim lalu Pep hancur berantakan di paruh musim pertama. Sampai di paruh musim kedua, gerombolan pemain mahal seperti Omar Marmoush hingga Nico Gonzalez didatangkan untuk menambal skuad. Hasilnya, City berhasil merangsek naik dan akhirnya finish di urutan ketiga. Namun masalahnya, solusi Pep tadi bisa dibilang adalah solusi instan. Disinilah Pep dituntut beradaptasi dengan komposisi timnya. Pep barangkali perlu melakukan sedikit tweak terhadap taktiknya supaya lebih bisa dimengerti. Karena memaksakan sistem yang sama dengan para pemain inti terbukti telah membawa sinyal bahaya buat City. Kalau berkaca pada sejarah, Pep memang dikenal jago mengubah sistem permainan. Musim ini saja di beberapa laga kita bisa melihat taktik-taktik langka yang mungkin sebelumnya belum pernah dimainkan Pep. Seperti taktik direct build up sampai main low block alias parkir bus. Meski begitu dalam 2 laga terakhir, terbukti Pep mendapat ujian yang cukup untuk membuat pusing kepala. Sekarang, hanya dirinya lah yang tahu bagaimana caranya keluar dari masalah tersebut. Laga berikutnya City akan menantang Wolves. Apabila masalah belum teratasi, bukan tak mungkin tim papan bawah itu akan kembali memberikan luka buat City. Itulah dia Football Lovers pembahasan mengenai Pep Guardiola yang kini sedang menghadapi badai serta krisis akibat salah prediksi di akhir tahun 2025 lalu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa solusi paling tepat untuk mengeluarkan City dari bahaya krisis mereka saat ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, subscribe channel Starting 11 Moment, dan nyalakan juga notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru dan pembahasan-pembahasan menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.